Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di konten kali ini saya akan menceritakan pengalaman dari Mas Arman saat melakukan pendakian ke Gunung Sumbing via jalur Boto atau yang sekarang dikenal sebagai jalur Boto Kaliangkrik ya. Pendakian itu dilakukan oleh Mas Arman pada tahun 2012 silam bersama 9 teman kampusnya yang tanpa dia sangka pendakian itu akan menjadi pendakian yang sangat mengerikan untuk Arman dan teman-temannya. Arman yang saat itu berstatus mahasiswa semester akhir memang selama kuliah ini dikenal sangat aktif di dunia pendakian. Tapi karena kesibukan kuliahnya, sudah beberapa bulan dia tidak bisa mendaki sampai akhirnya Arman diajak oleh temannya yang di sini kita sebut saja namanya Udin. Saat itu Udin menawari Arman untuk mendaki lagi, hitung-hitung untuk refreshing sebelum mulai ngurusin skripsi. Arman tentu setuju untuk ikut karena dia sudah sangat jenuh dengan semua tugas kuliahnya. Dan mereka akhirnya janjian ngopi nanti malamnya untuk membicarakan pendakian itu. Awalnya saya mengira cerita dari Mas Arman ini ya seperti cerita pada umumnya, mungkin dia diteror apa gimana. Tapi ternyata setelah saya mendengar penuturan dari Mas Arman, ternyata jauh lebih mengerikan dari yang saya duga. Dan sebelum saya mulai ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan seperti biasa, nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Kisah ini akan saya mulai dari saat malam hari Arman lagi nunggu kedatangan Udin di tempat biasa mereka ngopi. Gak lama kemudian, di luar dugaan Arman, Udin ternyata datang dengan teman-temannya yang lain. Yang dari situ baru Arman tahu mereka akan mendaki bersembilan. Arman pun akhirnya berkenalan dengan teman-teman Udin ini dan mereka ternyata satu kampus saat itu. Cuma memang Arman ini nggak mengenal mereka karena beda gedung dan beda jurusan juga. Mereka akhirnya mulai membahas kemana mereka akan mendaki, sampai salah satu dari mereka mengusulkan untuk mendaki aja ke Sumbing via jalur Boto. Sekalian aja nambah-nambah pengalaman karena pada saat itu jalur Boto sangat jarang dipilih oleh para pendaki pada umumnya. Akhirnya kesepakatan pun terjadi dan mereka memutuskan untuk mendaki ke Sumbing minggu depannya. Nah, di situ juga ditentukan siapa yang jadi leader, siapa yang mengurus logistik dan lain-lain. Jadi lebih enak gitu, minggu depannya mereka ini cuma tinggal berangkat aja. Singkat cerita, hari yang mereka tentukan pun tiba. Mereka berangkat pagi itu menuju base camp dengan naik travel yang sudah mereka sewa. Nah, saat di perjalanan, entah kenapa perasaan Arman mendadak tidak enak. Dia tiba-tiba gelisah tapi nggak tahu apa sebabnya. Sampai akhirnya secara tiba-tiba mata Arman tertuju ke depan, ke jalan. Arman melihat di kejauhan ada seorang nenek-nenek yang lagi nyebrang. Awalnya Arman biasa aja, tapi kok lama-lama jadi bingung saat sopir travel sama sekali tidak memperlambat laju kendaraannya. Arman spontan bilang, "Awas pak, pelan-pelan, di depan ada orang." Tapi justru sopirnya ini menjawab, "Mana mas, orang jalan lagi sepi kayak gini kok, nggak ada siapa-siapa gitu." Nah, baru saja sopirnya menjawab kayak gitu, tahu-tahu mobil elf yang mereka tumpangi ini seperti tersendat-sendat dan akhirnya mogok. Mereka pun keluar semua dari mobil, sedangkan supir dan kernetnya memeriksa mesin. Lagi-lagi Arman melihat nenek-nenek yang tadi nggak jauh dari mereka ini masih aja lagi nyebrang gitu, jalan pelan-pelan sambil memandang ke arah Arman dengan ekspresi seolah-olah ini lagi marah banget. Nah, di situ Arman ini sebenarnya udah tahu kalau kayaknya cuma dia aja yang melihat sosok nenek ini.
Nah, dia memilih untuk diam dan ngobrol sama temen-temennya aja karena dia kayak mau mengalihkan pikirannya gitu biar nggak terus fokus ke sosok dari nenek ini. Nah, mereka ini terjebak cukup lama saat itu karena mobil yang mereka tumpangi nggak juga beres-beres itu. Lama banget sampai akhirnya mobil mereka bisa jalan lagi sekitar jam 2 siang. Dan mereka ini baru bisa lanjut perjalanannya. Sampai akhirnya mereka tiba di base camp sekitar jam 4 sore. Mereka pun langsung mengurusi Maxi dan berencana memulai pendakian sehabis maghrib karena mau makan dan istirahat dulu ya, karena udah capek banget tadi terjebak cukup lama di jalan. Singkat cerita, sehabis maghrib perjalanan pun mereka mulai. Mereka melewati jalur berbatu sampai mendekati area pos 1. Arman saat itu berada di barisan paling belakang karena memang dialah yang bertugas sebagai sweeper. Nah, perjalanan mereka ini bisa dibilang lancar sampai di pos 1. Mereka kemudian istirahat sebentar dan lanjut lagi jalan. Nah, dari sini pengalaman aneh mulai dialami oleh Arman karena makin lama kok dia ini makin ketinggalan jauh sama teman-temannya yang ada di depan. Padahal Arman bisa dibilang jalan secepat yang dia bisa, tapi kok masih aja ketinggalan. Sampai lama-lama Arman memutuskan untuk jalan normal aja. Biarin deh teman-temannya jalan duluan, pikirnya nanti juga ketemu gitu. Nah, perlahan teman-teman Arman pun sudah nggak kelihatan lagi. Arman jalan sendiri dengan suasana yang sangat sepi sampai tiba-tiba Arman berhenti karena dia mulai mencium bau gosong yang entah datang dari mana. Arman heran, kayaknya nggak ada kebakaran, dan saat itu juga lagi musim hujan, kok ada bau gosong. Yang lebih membuat Arman heran lagi, bau gosongnya ini khas sekali seperti bau daging yang terbakar. Jadi bukan baunya kayu apa gimana gitu, tapi kayak baunya daging. Nah, Arman ini nggak memperhatikan itu, jadi dia jalan lagi sampai akhirnya dia tiba di pos 2. Di mana teman-temannya ternyata sudah membuka tenda. Arman heran saat baru datang ini karena kok udah pada sepi gitu. Dan waktu dia lihat juga udah pada tidur. Dan ada banyak banget bekas api unggun dan bungkus-bungkus makanan. Kayaknya mereka ini habis makan. Arman ini heran, kok cepet banget mereka buka tenda. Kemudian mereka masak-masak, buat api unggun, dan lain-lain. Sampai akhirnya mereka ini tidur. Padahal Arman ngerasa dia ini nggak terlalu jauh ketinggalannya. Nah, di situ akhirnya Arman memutuskan untuk masak sendiri karena juga sudah lapar ya. Tapi baru aja dia nurunin carrier-nya mau ngeluarin makanan, tahu-tahu Udin manggil-manggil Arman dari arah bawah. Jadi Udin ini jalan dari bawah sama beberapa orang yang lain. Nah, saat Udin sampai, Arman tanya, "Loh, Din, kamu dari mana kok dari bawah?" Dan di situ Udin bilang dia justru habis nyariin Arman karena lama banget Arman ini nggak nyampe-nyampe, udah berjam-jam katanya. Nah, saat itu spontan Arman ini melihat jam tangannya dan dia benar-benar kaget karena ternyata sudah jam 1 malam. Padahal Arman ngira ini jam 8 aja kayaknya belum. Saat itu Udin tanya, "Arman ini kemana aja kok lama banget jalannya?" Nah, di situ karena Arman ini udah ngerasa nggak enak, pikirannya udah macem-macem. Akhirnya dia beralasan pengen nikmatin pemandangan dulu, jadi dia ini nyantai banget jalannya. Padahal Arman juga heran kenapa dia bisa selama itu. Nah, di situ Udin ini juga cerita, ternyata salah satu anggota dari mereka ini tiba-tiba drop. Dan mungkin mereka ini nggak bakal bisa lanjut buat summit ke puncak. Arman yang perasaannya udah gak enak, udah kayak males gitu mau lanjut, akhirnya menawarkan diri untuk menjaga anggota yang drop itu dan minta Udin untuk tetap lanjut aja sama yang lain summit ke puncak. Karena kasihan sama yang lain udah jauh-jauh kok gak jadi gitu. Nah, di situ akhirnya Udin ini setuju. Nah, mereka kemudian baru mulai tidur sekitar jam 3 pagi. Sementara yang lain sudah tidur dari tadi. Arman berulang kali nyoba tidur dan berganti-ganti posisi, tapi entah kenapa susah sekali untuk tidur. Nah, di situ lagi-lagi Arman ngerasain perasaan gelisah yang nggak tahu apa alasannya, sama kayak tadi pertama. Dan baru aja setelah azan subuh Arman bisa tertidur akhirnya. Singkat cerita, esok harinya
Udin bersama yang lain mulai summit ke puncak. Sementara Arman menjaga anggota yang drop itu, yang di sini kita sebut saja namanya Doni ya. Saat itu cuaca ini sedang mendung dan berkabut sangat parah. Arman melihat kondisi Doni mulai baikan saat itu dan dia juga memasakkan makanan, kemudian membuatkan teh hangat untuk Doni, yang kemudian dia minta Doni untuk tidur lagi biar nanti saat yang lain balik kondisi Doni sudah baikan dan bisa turun tanpa kesulitan. Nah, setelah selesai mengurus Doni, kemudian selesai sarapan juga, Arman akhirnya duduk di depan tenda sambil nunggu yang lain balik. Nah, perlahan ada sesuatu yang mulai mengganggu Arman lagi, karena dia tiba-tiba mendengar suara seekor kucing yang kayaknya ini deket banget suaranya. Tapi saat Arman cari-cari, nggak ada seekor pun kucing yang ada di sana. Bahkan Arman ini sampai nyari-nyari agak jauh dari tendanya, tapi dia nggak menemukan apapun saat itu. Dan kemudian saat dia mau balik ke tendanya gitu, Arman benar-benar kaget karena dia melihat sosok nenek yang kemarin dia lihat di jalan sudah berdiri di depan tendanya dan memandang Arman ini dengan tatapan yang sangat mengerikan. Seketika itu badan Arman ini lemas sampai dia terduduk dan kayak nggak kuat gitu buat ngapa-ngapain. Sosok nenek ini kemudian masuk ke tendanya tanpa membuka pintu tenda, jadi seperti menembus gitu. Dan gak lama dia keluar lagi dengan mencekik Doni dan kayak diangkat gitu Doni sambil dicekik. Nah, di situ Doni ini teriak-teriak dan berontak karena kesakitan. Arman yang juga berusaha teriak-teriak manggilin Doni seolah-olah tertahan karena nggak sedikit pun suara keluar dari mulut Arman. Jadi seolah-olah ada yang menahan suaranya gitu. Nah, Arman ini juga berusaha mau nolong Doni biar dia bisa lari. Tapi badannya ini benar-benar lemes dan gak bisa digerakin sama sekali. Sosok nenek ini kemudian secara tiba-tiba lenyap bersama dengan Doni yang juga ikut lenyap, seolah-olah dibawa pergi oleh sosok dari nenek-nenek ini. Nah, sesaat setelah sosok nenek ini lenyap, Arman sudah gak inget apa-apa lagi. Entah ini dia pingsan apa gimana, tapi hal itu terjadi sangat cepat sampai Arman kembali sadar dan tahu-tahu badannya sudah normal lagi. Ya sudah bisa digerakkan lagi gitu kayak biasanya. Tanpa pikir panjang, Arman segera lari balik ke tendanya untuk mengambil perlengkapan. Tujuannya ini mau ngejar teman-temannya yang lagi summit, mau ngasih tahu yang terjadi sama Doni. Tapi begitu dia buka tenda, ternyata Doni masih ada di dalam. Dan saat Arman pastikan keadaannya, Doni sepertinya baik-baik aja dan masih tidur di situ. Nah, akhirnya Arman ini bernafas lega karena nggak terjadi apa-apa ke Doni. Tapi juga sekaligus heran kenapa dia melihat kejadian seperti itu, karena menurut Arman tadi itu kayak nyata banget kejadiannya. Dia pun segera beresin semua barang-barangnya, bahkan tenda milik teman-temannya ini juga dia beresin biar saat yang lain turun nanti bisa langsung turun aja, karena Arman sudah nggak kuat dengan semua gangguan yang menimpa dia. Nah, selesai beres-beres dan hanya menyisakan satu tenda yang dipakai oleh Doni tidur, Arman pun kembali duduk nungguin teman-temannya. Makin lama Arman nunggu, Arman ini makin heran. Sudah berapa jam teman-temannya ini summit kok nggak balik-balik. Dia mau nyusul nanti takutnya Doni bangun dan butuh bantuannya. Jadi Arman ini nunggu lama banget sampai singkat cerita hampir menjelang maghrib lagi Arman nungguin teman-temannya. Mereka belum juga tiba. Arman khawatir mereka ini kenapa, apa jangan-jangan kenapa-kenapa di atas. Sementara Doni belum juga bangun. Sampai akhirnya ketika sudah hampir jam 7 malaman, Arman melihat dari kejauhan Udin dan yang lain ini lari-larian ke arahnya. Nah, saat Udin sama yang lain ini tiba, tanpa banyak omong, dia langsung minta untuk turun dengan sangat panik. Bahkan Doni yang masih tidur pun dibangunin sama Udin dan diajak turun semua pokoknya dengan sangat terburu-buru. Nah, di sini Arman ini heran, lah emang kenapa kok mereka kayak gini gitu? Apa jangan-jangan sama-sama diganggu kayak dia? Mereka pun turun dan tiba kembali di base camp dengan selamat ya. Nah, sesampainya di base camp, Udin sama yang lain ini baru cerita ke Arman kalau tadi saat mereka turun dari puncak, mereka tiba-tiba dihadang oleh nenek-nenek yang ternyata adalah nenek-nenek yang sama dengan yang selama ini mengganggu Arman.
Mereka kemudian panik dan berhamburan kemana-mana sampai akhirnya mereka terjebak di hutan lumut yang sangat aneh hutannya ini. Karena menurut Udin sama yang lain ini, lumutnya ini warnanya hitam semua, jadi kayak bukan lumut yang segar hijau gitu, enggak. Nah, mereka ini seperti cuma berputar-putar terus di hutan lumut ini dan nggak bisa keluar sampai seharian. Yang kemudian akhirnya mereka berhasil keluar ketika sudah mulai pasrah. Nah, di tengah-tengah ceritanya, Udin dan Arman dikagetkan dengan Doni yang secara tiba-tiba teriak-teriak histeris dan ketawa-ketawa sendiri tanpa sebab yang jelas. Mereka kebingungan dengan keadaan Doni dan mikir kalau Doni ini kesurupan apa gimana. Sampai akhirnya salah seorang entah warga atau petugas basecamp datang dan meminta ke mereka semua untuk memegang Doni karena mau dia periksa gitu. Orang ini kemudian duduk tepat di depan Doni yang lagi histeris sambil berontak dipegangin sama temen-temennya. Dia pegang kening Doni dan bagian atas kepalanya sambil kayak mengucapkan sesuatu gitu bisik-bisik, entah baca doa apa gimana. Nah, kemudian orang ini menyuruh Arman untuk ngambil sesuatu di saku Doni. Dan saat Arman ambil, hanya ada beberapa bungkus permen dan bungkusan kain putih kecil yang ada talinya, yang seperti kayak dipakai semacam kalung gitu. Orang ini kemudian mengambil bungkusan itu lalu kembali mengucapkan sesuatu kayak doa tadi, dan kemudian bungkusan itu dibakar sambil ngomong ke Arman dan yang lain. Kalau kalian nanti mau mendaki lagi atau ke gunung yang lain, jangan pernah membawa jimat semacam ini dalam bentuk apapun. Akibatnya bisa sangat fatal kayak temanmu ini. Tapi temanmu ini sudah melakukan kesalahan yang lebih fatal selain membawa jimat semacam ini. Sekarang sebaiknya kalian minta maaf dan segera bawa dia pulang, karena saya sudah nggak sanggup membantu dia. Saat itu Arman dan yang lain hanya bisa terdiam dan menuruti perkataan dari orang ini. Di sepanjang jalan pulang, Arman nggak henti-hentinya mikir apa yang sebenarnya terjadi sama Doni. Karena dia melihat keadaan Doni ini masih sama kayak gitu. Bahkan sampai dia ini harus diikat di dalam kendaraan. Sampai akhirnya saat mereka istirahat di tengah-tengah perjalanan, Arman dihampiri oleh salah satu anggota rombongannya, yang di sini kita sebut saja namanya Sari. Nah, saat itu Sari bilang ke Arman kalau sejak awal mendaki, memang Doni ini sering kali mengganggunya, dan bahkan beberapa kali melecehkan Sari dengan megang-megang yang harusnya nggak boleh dipegang gitu saat yang lain lagi lengah. Tapi Sari takut mau bilang ke yang lain. Nah, mendengar penuturan dari Sari ini, Arman sangat kesal sampai tiba-tiba Arman melihat di belakang Sari muncul lagi sosok nenek yang dari awal selalu mendatangi Arman, dan juga ada sosok Doni yang terlihat lemas dan tak berdaya gitu, badannya penuh luka kayak luka bekas cambukan, dan kondisinya ini dia lagi dicengkeram oleh sosok nenek itu yang kemudian akhirnya lenyap lagi. Nah, saat itulah Arman ini mikir apa mungkin itu adalah Doni yang sebenarnya, sedangkan yang ada di raga Doni saat ini adalah makhluk lain yang menempati raganya. Arman saat itu benar-benar merinding tapi nggak tahu harus bilang ke siapa gitu, karena susah banget mau ngejelasin hal kayak gini. Apalagi kesalahan yang dibilang oleh bapak yang coba nolongin Doni tadi itu kayaknya ya itu kesalahannya, dia kurang ajar ke cewek, dan Arman sendiri pun juga murka kayak gitu. Dan saat mereka sampai di rumah, Arman hampir 1 minggu selalu datang ke rumah Doni untuk melihat keadaannya, apa dia ini udah balik atau belum. Tapi Doni sampai sekali tidak berubah, tetap histeris, teriak-teriak, kadang tertawa dan nangis sendiri seperti orang yang tidak waras. Arman ini sebenarnya sudah menceritakan dan berusaha menjelaskan semua yang dia alami dan dilakukan oleh Doni kepada keluarganya, tapi sepertinya keluarga Doni kurang percaya dengan penuturan Arman dan hal-hal gaib ya. Dan Arman bilang sampai sekarang pun keadaan Doni ini masih sama. Pengalaman Arman ini bisa dibilang membuat Arman cukup trauma karena dia nggak pernah menyangka akibatnya akan sampai seburuk itu. Dan dia berharap nggak ada lagi yang mengalami sama seperti yang dialami oleh Doni. Dan kalau ada yang berniat buruk ke gunung, ya sebaiknya dipikir-pikir lagi aja, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama diri kita gitu, apalagi kalau niat kita buruk. Semoga apa yang dikisahkan oleh Arman
bisa jadi pelajaran berharga untuk kita semua, agar kita bisa benar-benar menata niat kita kalau mau pergi kemanapun atau mau melakukan apapun ya. Karena balik lagi, mau kayak gimana juga, hukum alam pasti akan selalu berjalan dengan semestinya, dan itu sudah di luar kuasa kita sendiri. Terima kasih buat Mas Arman yang sudah membagikan kisahnya. Semoga Roni segera pulih dan bisa kembali seperti semula. Sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya dan tetap sehat. Salam Rahayu.